Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum bimbingan majelis kita mulai, kita buka dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, teman. Selamat pagi. Mulai. Baik, semoga dengan doa tadi pelajaran kita kedepannya berjalan dengan lancar. Baik, hari ini berangkat semua? Siapa yang mau berangkat? Hanya satu? Kenapa? Baik, kalian masih fokus hari ini? Saya coba kefokusan kalian, ya. Saya coba kalau ketuk satu, berarti kalian ke ini, ketuk dua, kanan, ketuk tiga, oke? Coba fokus. Ketuk satu. Ketuk satu mana? Ketuk dua. Ketuk tiga. Coba lagi. Ketuk satu. Ketuk dua. Ketuk tiga. Ketuk empat. Belum bisa. Baik, kalau ketuk empat berarti dua. Kalau ketuk lima, kita coba ya. Ketuk satu. Ketuk dua. Ketuk tiga. Ketuk empat. Ketuk lima. Dua kali tepuk lima. Nah, baik, ternyata kalian masih fokus, ya. Baik, sebelum materi saya lanjutkan, silakan. Ini ada 7 jurus BK hebat. Bahwa kali ini bimbingan konseling yang terkini, yang terbaru, yaitu dengan 7 jurus BK hebat. Tetapi sebelum materi saya sampaikan, semuanya berdiri supaya kita fresh dan mengikuti gerakan yang ada pada lagu 7 jurus BK hebat. Silakan berdiri. Semangat menyesuaikan. Siap? Oke. Sudah siap? Betulkan, Mas? Ya. Oke. Yuk, semuanya gerak.
konseling sekarang itu ada 7 jurus BK hebat ya. Selain itu juga, selain 7 jurus BK hebat itu bahwa bimbingan konseling itu ada 4 layanan. Layanan yang pertama adalah layanan pribadi, layanan kedua layanan sosial, layanan ketiga belajar, layanan ketiga adalah tentang karir ya. Dan yang terkini ini kita harus mengikuti 7 jurus BKIPA. Kemarin Pak Guru mengikuti BMTK Solo ya, hubungannya untuk meningkatkan Bapak Ibu guru sehingga bisa mengenali tentang pribadi kalian masing-masing yang nantinya arahnya untuk mencapai kesuksesan. Dari 7 jurus itu yang pertama adalah mengenali potensi. Saatnya dari dua hubungan. It's time to begin the second Mengenali potensi berarti Bapak Ibu guru mengenali potensi kalian, mengenali potensi yang dimiliki oleh kalian, dan kalian juga mengenali potensi yang dimiliki oleh kalian sendiri. Betul? Jadi kalian juga harus bisa mengenali potensi kalian masing-masing. Yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi berarti mengelola emosi yang dimiliki oleh kita. Emosi itu bermacam-macam ya. Ada senang, ada marah, ada sedih, ada terkejut, ada kaget, dan lain sebagainya. Banyak sekali tentang emosi yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya penting apabila kita punya sebuah permasalahan tetapi tidak bisa kita selesaikan. Harus ada bagaimana resiliensi. Jadi anak itu tidak sampai putus asa. Kita sebenarnya mempunyai permasalahan ya. Dan kalau anak tidak bisa mengelola, maka anak itu akan putus asa. Dari sini ada kita bagaimana menumbuhkan resiliensi, itu dengan memberi dorongan, motivasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, jaga konsistensi. Konsistensi itu kita sadar ya, kita kesadaran diri kita konsisten ya. Kebiasaan berkesadaran. Yang kelima, jalin koneksi. Koneksi itu apa? Hubungan ya. Ya, hubungan di dalam kelas kalian, di dalam sekolah ini ada hubungan. Misalnya kalian siswa dengan siswa. Jangan sampai di kelas 81 ini misalnya terjadi blok A, blok B dan sebagainya. Terjadi perpecahan. Ini tidak ada koneksi. Terus antara siswa dengan guru, antara siswa dengan tenaga administrasi, ada siswa dengan semua stakeholder di SMPGO, sehingga jangan sampai terjadi. Untuk itu tetap menjalin koneksi, ada hubungan. Yang kelima, bangun kolaborasi. Kolaborasi itu kerja sama. Jadi orang model-model. Mungkin kalian sudah pernah membuat sebuah kelompok ya. Nah, kelompok itu mungkin terpecah. Jadi tidak ada kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi itu, maka apa yang sudah kita rencanakan akan terjadi dengan baik. Tapi kalau tidak ada kolaborasi, si A dengan si B, pecah dan sebagainya, akhirnya di kelas 91 yang sudah direncanakan sebagai kegiatan tidak bisa berjalan dengan itu. Yang keenam, yang ketujuh yaitu menata situasi ya, menata situasi. Seperti itu sangat penting sekali apabila sebuah
partisipasi itu sangat penting. Karena sebuah sekolah kalau kita tidak bisa mengantisipasi ada ancaman dari luar, kita bingung. Oke, misalnya ada narkoba, ada anak-anak misalnya anak jalanan, misalnya anak kita masuk di kelompok anarki, misalnya punk dan sebagainya, maka di sini harus bisa mengatasi situasi di sekolah. Baik, saya masuk materi yang kebetulan di 81 ini adalah kelola emosi. Baik, bimbingan konseling tadi ada 7 jurus BK hebat ya, 7 jurus BK hebat. Anda disebut seorang pendekar bimbingan konseling. Oke, saya minta dibaca. Ya, kamu bacain yang keras. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenali jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi kita mengendalikanmu. Kendalikan emosi kita. Jangan sampai terbalik, emosi yang mengendalikan diri kita. Oke? Baik, untuk awalnya saya minta siapkan kertas 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar aja ya, jangan 2 lembar. Oke, 1 lembar. Sekarang saya mengajak kalian bermain peran. Baik, 1 lembar ya. Sudah siap? Ya, bukunya dimasukkan di laci selain lembar ini. Kita fokus dulu. Saya mengajak kalian bermain peran. Sekarang saya ganti ya. Biasanya kamu jadi siswa ya. Sekarang kamu jadi guru. Pola pikirnya kamu jadi guru. Oke? Dengarkan kalimat yang saya bacakan. Ibaratnya sebuah kertas itu, kalian itu seorang guru ya. Ibaratnya kertas itu sebuah siswa. Kalian tentunya mempunyai sebuah emosi. Pada saat ya, kalian bisa senang pada kertas itu, apabila kertas itu kalian sukai nanti bisa dirusak ya. Jika merasa kesal, kertas tersebut bisa dilemas seperti yang ada di gambar. Dan apabila marah, kertas itu bisa disobek. Itu adalah pekerjaan dari kami selaku guru. Oke, sekarang saya akan fokus. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantikan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor itu mendadak karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kalau kalian menjadi pakulinya, kira-kira kamu marah atau kesal atau biasa saja atau senang dengan motor itu diibaratkan itu kertas. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Setelah Bapak Ibu guru sampai di sekolah, hampir semua murid datang tepat waktu.
belum sampai suasananya bagus atau rapi, ada seorang murid namanya Andri masuk dan ia terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Kak, saya telat." Bagaimana perasaan kalian? Kita sudah masuk kelas, ada siswa yang terlambat. Bagaimana perasaan kita? Lanjut, pelajaran pun dimulai. Namun saat mau menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan dari tadi malam oleh Bapak Ibu guru, tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada dan dicari di sana kemari, tapi tetap sudah ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar dengan seadanya. Karena hilang jalan ya, bayangkan aktivitas mengajar yang serius ceritanya tidak. Sudah siap, tetapi bahannya hilang. Ya, bahannya hilang. Lanjut, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya saat mendekati. Ternyata Andi sedang terlelap tidur. Andi berangkatnya terlambat. Terus setelah pelajaran tidur. Sudah ada yang disopek ya? Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelasnya. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghadirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Kita lihat lagi proses yang tadi. Apabila itu terjadi pada Bapak Ibu guru, Andi ternyata seperti itu. Bagaimana dengan kita seperti itu? Lanjutkan lagi. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan itu. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Ibu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari. Terus Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali ke tangannya dan melanjutkan pelajarannya menggunakan bahan yang sudah disiapkan. Bagaimana dengan kertas yang sudah kalian robek tadi? Ada yang dirobek, ada yang dirumpas, ada yang masih halus. Halo, ada yang masih halus? Masih halus? Ya. Yang dirumpas? Ya. Ada yang sudah disobek? Yang sudah disobek? Ya, baik. Itu semua emosi dari kita. Oke, bahwa emosi kita emosi itu harus ada dasarnya. Kita melihat jauh sekali. Oke, kenapa Andi tidur? Kenapa Andi terlambat? Kenapa Andi tidur? Ternyata di belakang itu bapaknya Andi sakit, masuk rumah sakit, di ICU, Andi tidur di rumah sakit, gitu kan? Iya, untuk itu kita harus bisa mengelola emosi diri kita. Ya, emosi diri kita. Akhirnya kita lulus lagi ya, yang sudah sobek kita terapkan lagi, kita lanjutkan lagi.
itulah pekerjaan dari kami. Ya, sudah. Baik. Sosial emosional. Baik, siapkan HP kalian. HP kalian disiapkan. Keluarkan HP-nya. Ya sudah, sekarang kalian ketik background. Background quiz, kan? Ya, ini background quiz. Kalau sudah, silakan kalian tulis nama depanmu ya. Tulis nama depannya. Ya, ketik kodenya, ini kodenya 987491. Siap? Yuk. Siap? Yuk. Langsung jawab. Dari 29 yang benar 20. Yang salah 4. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua. Siap. Empat ya. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga.
menangkap ada kegiatan ya, sehingga dalam pembelajaran sosial emosional pertama menjaga diri, mengelola diri, mengambil keputusan, terakhir berrelasi. Hanya dari awal saya memberikan deskripsi sebuah cerita di sini bagaimana mengelola kemampuan untuk mengatur emosi, memikirkan pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda, membuat pilihan yang tepat. Mengenali peta emosi. Bahwa emosi itu berbeda seperti ini, bahagia atau senang, bersemangat, hati yang lembut, ada takut, marah, sedih. Walaupun emosi ini ada namanya sebuah emosi di HP, itu bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk kawan, ada yang berbentuk kecewa, ada yang berbentuk macam manusia langsung, ya, bermacam-macam. Ini adalah peta emosi. Setelah itu self management, mengenali peta emosi. Baik. Sekarang jumlah pesertanya ini 32 ya, 31. Anak putra 16, anak putri 15. Nanti saya akan dibuat menjadi 8 kelompok. Ya, 8 kelompok nanti mejanya dibuat dua kayak berhadapan-hadapan ya. Satu kelompok 4 siswa. Kalau anak putra 4 masalah, anak putri 4 ada yang 3. Kalau sudah seperti ini langsung dibalik aja mejanya nggak masalah. Yuk, ya. Ada, ya depan belakang, silakan cepat. Ya, silakan. Ya. Nah, ini dia. Pas ya. Kita 4, putri ada yang 4, ada yang 3. Ya, dibuka. Baik, kalian sudah menerima lembarannya dan tugasnya guys. Kalian menyusun puzzle itu dengan cara dilem ya, dengan cara dilem. Setelah itu nanti kalian tuliskan itu adalah emosi tentang apa, itu ya. Nanti di bawah ditulis emosinya ya. Sing gede tulisannya yang besar. Alas sama Bang. Gimana? Di bawahnya. Ya, sedikit. Misalnya marah, menangis.
yang besar ya. Yang sudah selesai antum. Sudah selesai antum. 1. Mana lagi? 2. 3. Ini udah ya. Baik. Semuanya fokus lagi. Setelah kalian membuat puzzle itu, coba sekarang ditampilkan di depan per kelompok. Saya dari kelompok 8 dulu, karena kelompok 1 juga ini. Kelompok 8 maju sini. Ya, sini. Tidak usah dengar tidak. Nah, ini. Berdiri. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan emosi yang kami tampilkan. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah dari kelas 81, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Badrudin Kamuka dari kelas 81 nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Imam Hussein, saya dari kelas 81 nomor urut 3. Berikut adalah emoji terkejut. Ya, oke, terima kasih dari kelompok 8. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah emosi tentang marah dari kelompok 7. Benar tidak? Nah, baik, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang sangat mengapresiasi. Saya akan mengambilkan. Saya Hasilnya. Gambarnya apa? Terkejut. Betul atau tidak? Betul. Oke. Dikasih apa? dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ini adalah emoji ketakutan. Iya, ketakutan. Ini emosinya. Benar nggak? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Emosi marah. Benar nggak? Nah, ya, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Apa berapa? Wow, keren. Asik. Perasaan sedih pasti. Benar ya? Yuk, dikasih apa? Dikasih W,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapat emoji senang. Ya, oke, emosinya senang ya. Senang ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Alhamdulillah, materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang pengelolaan emosi, bahwa kalian adalah seorang merdeka. Maka selamat kamu sudah menguasai jurus kedua.